Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Retno Winarsi dengan NPM 203110009 dari kelas AKR 31 Angkatan 20 dari Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS semester 4 mata kuliah Pasar Modal dan Investasi dengan dosen Ibu Titi Haryanti, SE MSI. Pada video ini, saya akan membahas bab 3 mengenai penilaian terhadap rencana investasi. Ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu bentuk-bentuk investasi, usulan investasi, cash flow atau aliran kas, dan kriteria penilaian investasi. Investasi berarti pula sebagai pengeluaran pada saat ini, di mana hasil yang diharapkan dari pengeluaran itu baru akan diterima lebih dari 1 tahun mendatang. Jadi, menyangkut jangka panjang. Dalam hal ini, pengeluaran untuk aktiva yang memiliki usia kurang dari 1 tahun diklasifikasikan ke dalam kebijakan investasi atau sering pula dikatakan sebagai persoalan capital budgeting. Suatu perusahaan melakukan investasi terhadap aktiva tetap dalam beberapa bentuk seperti penggantian aktiva tetap, ekspansi atau perluasan, diversifikasi produk, eksplorasi, penelitian dan pengembangan, lain-lain bentuk seperti pengendalian polusi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Keputusan mengenai investasi biasanya sulit karena memerlukan penilaian mengenai situasi di masa yang akan datang. Makin jauh ke depan yang harus diramalkan, makin menjadi sukar dalam proses itu. Ketidakpastian masa depan disebabkan oleh perubahan teknologi, ekonomi, sosial, kekuatan-kekuatan persaingan, dan tindakan-tindakan pemerintah. Perhitungan terhadap nilai investasi dengan nilai dari penerimaan uang di masa depan atau future cash flow ini akan dipakai sebagai pedoman kebijaksanaan investasi tersebut. Hasil perbandingan itu merupakan informasi bagi kita untuk menilai apakah ekonomis tidaknya suatu rencana investasi tertentu. Penilaian dengan perbandingan kedua hal tersebut amat penting karena perusahaan menginvestasikan uang sekarang dengan harapan dapat memperoleh uang yang lebih besar jumlahnya di masa depan. Dengan penerimaan uang tersebut, perusahaan dapat menginvestasikan kembali untuk rencana setiap investasi. Diperlukan informasi dengan estimasi penerimaan kas di masa depan. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa bagi perusahaan yang sudah berjalan, maka evaluasinya hanya dalam bentuk kenaikannya saja, atau instrumental basis. Jadi, kita hanya menganalisa perbedaan tambahannya saja. Yang selanjutnya adalah usulan investasi. Perusahaan-perusahaan mengadakan klasifikasi proyek menurut 5 kategori sebagai berikut. Yang pertama, penggantian atau replacement dalam rangka melestarikan usaha dengan cara melakukan penggantian peralatan yang haus atau rusak. Yang kedua, penggantian dalam rangka penghematan biaya dengan cara penggantian peralatan yang telah kuno walaupun masih bisa berjalan. Tujuan penggantian adalah penurunan biaya upah buruh, bahan baku, atau tenaga penggerak, misalnya biaya listrik. Yang ketiga, ekspansi pasar atau produk yang ada, termasuk dalam pembelanjaan untuk peningkatan omset produksi dari barang yang ada atau pengembangan saluran dan fasilitas distribusi pemasaran. Yang keempat, ekspansi ke pasar atau produk baru. Ini adalah biaya untuk memproduksi barang baru atau untuk pengembangan ke daerah baru. Dan yang terakhir lainnya, seperti proyek keamanan dan atau lingkungan. Proyek seperti ini biasanya diperlukan untuk memenuhi ketentuan pemerintah. Pengeluaran untuk investasi seperti ini biasanya yang diharuskan atau proyek yang tak menghasilkan pendapatan. Dalam rangka memilih alternatif usulan investasi, biasanya banyak usulan atau proposal proyek dibanding kemampuan perusahaan mendanainya. Sebagian dari usulan itu ada yang baik dan ada yang buruk, sehingga perlu dikembangkan metode untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sebagian usulan dibuang karena bersifat saling eksklusif atau mutually eksklusif.
yaitu adanya usulan yang merupakan alternatif usulan lainnya dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang sama. Jika satu jenis peralatan telah dipilih untuk melaksanakan suatu pekerjaan, maka peralatan lain tidak diperlukan lagi. Misalnya, diperlukan perbaikan sistem penanganan barang di suatu pabrik kimia, yaitu apakah memakai sistem manual atau komputerisasi. Bila telah dipilih yang satu, yang lainnya tidak diperlukan lagi, karena barang-barang itu bersifat eksklusif mutualistis. Pengambilan keputusan dalam investasi bagi suatu usaha atau perusahaan harus mempertimbangkan aliran kas keluar atau cash outflow yang akan dikeluarkan perusahaan dan aliran kas masuk atau cash inflow yang akan diperolehnya berkaitan dengan investasi yang diambil. Aliran kas dalam setiap usulan investasi dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Initial cash flow atau capital outlays, merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan suatu investasi. Yang kedua, terminal cash flow adalah aliran kas masuk yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Hal ini dapat diperoleh pada akhir sisa atau residu dari aktiva modal kerja yang digunakan untuk investasi. Nilai residu suatu proyek investasi merupakan nilai aktiva pada akhir umur ekonomis yang dihitung dari nilai buku aktiva yang bersangkutan. Selanjutnya yang terakhir, operasional cash flow. Bisa disebut juga adalah cash inflow, merupakan aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Cash inflow ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasi. Cash outflow ini biasanya diterima setiap tahun selama umur ekonomis. Investasi yang berupa aliran masuk bersih umumnya disebut proceeds. Dana yang digunakan untuk investasi aktiva tetap dapat berasal dari modal sendiri dan dari modal asing ditambah hutang atau pinjaman. Perbedaan sumber modal akan mempengaruhi dalam perhitungan proceeds dari kedua sumber adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan besarnya proceeds dengan menggunakan modal sendiri, yaitu proceeds sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi. Yang kedua, perhitungan proceeds dengan menggunakan modal sendiri dan modal asing atau pinjaman, yaitu proceeds sama dengan laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi dalam kurung 1 dikurangi pajak. Selanjutnya yang akan dibahas adalah cash flow atau aliran kas. Data mengenai aliran kas bersih dari suatu investasi diperlukan untuk menilai layak dan atau tidaknya suatu investasi. Untuk keperluan penilaian suatu investasi yang dibiayai dengan sepenuhnya modal sendiri, aliran kas bersih atau cash flow adalah sebelum pembebanan, penyusutan, dan diperhitungkan sesudah pajak, tetapi yang dibelanjai dengan modal pinjaman atau hutang. Maka aliran kas bersih adalah sebelum dibebani penyusutan dan bunga tetapi setelah diperhitungkan pajak. Untuk kepentingan investasi yang sebelumnya dimiliki, maka akan diperhitungkan dengan dasar tambahan atau incremental basis. Tetapi untuk kepentingan lainnya seperti untuk penjagaan likuiditas, maka bunga atas modal pinjaman tidak dikeluarkan dari aliran kas bersih. Kas bersih terdiri dari pengeluaran kas awal atau initial cash outlays. Pengeluaran kas awal diperuntukkan membiayai investasi pada saat dimulainya investasi tersebut. Sedangkan biaya yang dikeluarkan sebelum investasi ini diadakan penilaian disebut sunk cost. Walaupun berkaitan dengan investasi tetapi tidak dimasukkan dalam pengeluaran kas awal. Kas keluar dan kas masuk yang timbul akibat dilaksanakannya proyek investasi, kemudian penjualan residu dari investasi, dan aktiva lancar yang tersisa karena berakhirnya pelaksanaan investasi. Nilai awal investasi atau initial outlays adalah seluruh pengeluaran kas yang digunakan untuk membiayai investasi sampai siap untuk dioperasikan. Pengeluaran kas itu dapat terjadi hanya satu kali pengeluaran atau bertahap sesuai dengan investasi yang akan dilaksanakan. Jika investasi itu mendirikan perusahaan baru sehingga memerlukan bangunan perusahaan beserta aktiva tetap lainnya, maka nilai awal investasi dapat berupa pengeluaran sebagai berikut.
Yang pertama, biaya awal, termasuk biaya-biaya untuk dapat beroperasi, administrasi, perdrainasi, jasa konsultan perencanaan, dan sebagainya. Selanjutnya, biaya pembangunan gedung, seluruh pengeluaran kas untuk pembangunan fisik gedung. Kemudian biaya pembelian alat atau perlengkapan atau mesin, seluruh pengeluaran kas untuk pembelian alat atau perlengkapan atau mesin tersebut. Selanjutnya, biaya eskalasi, pengeluaran untuk menyesuaikan nilai investasi akan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan tahap berikutnya tidak sama dengan nilai sekarang. Kemudian biaya tak terduga atau contingents, biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk mengimbangi ketidakpastian di masa yang akan datang. Kemudian nilai tambah pajak atau value add tax, biaya untuk membayar berbagai pajak dalam rangka pembangunan gedung dan pengadaan sarana atau perlengkapan. Dan kemudian biaya studi kelayakan, biaya yang diperuntukkan dalam penyusunan studi kelayakan sebelum investasi ini dilaksanakan. Kemudian ada biaya supervisi pembangunan proyek investasi, dipergunakan untuk pengawasan atau supervisi ketika investasi tersebut dibangun. Kemudian biaya overhead, biaya tambahan atas perubahan-perubahan yang dimungkinkan terjadi selama investasi dibuat atau dibangun. Dan yang terakhir, pembelian tanah, biaya untuk pengadaan tanah, lokasi dari investasi tersebut. Biaya investasi awal tidak selalu lengkap seperti disebutkan di atas. Oleh karenanya, biaya investasi awal atau initial cash outlays akan tergantung jenis dan sifat investasinya. Apabila perusahaan merencanakan pendapatan dan pengeluaran selama 5 tahun berdasarkan data yang ada adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh tabel aliran cash flow selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dengan komponennya kas masuk atau cash inflow yang terdiri dari pendapatan, dan ada kas keluar atau cash outflow yang terdiri dari biaya pembelian obat, biaya operasional, dan biaya penyusutan. Dan yang terakhir adalah kriteria penilaian investasi. Dalam menilai investasi menguntungkan atau tidak, maka yang akan dipakai untuk pengambilan keputusan investasi ada beberapa kriteria yang digunakan. Pada dasarnya, kriteria penilaian investasi dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, kriteria investasi yang didasarkan pada konsep keuntungan atau income adalah average rate of return atau ARR atau accounting rate of return atau ARR. Kemudian ada kriteria investasi yang didasarkan pada konsep cash flow yang terdiri dari konsep cash flow yang tidak memperhatikan nilai waktu dan uang atau faktor diskonto, yaitu payback period atau PP. Kemudian ada konsep cash flow yang memperhatikan nilai waktu dan uang atau faktor diskonto, yang antara lain net present value atau NPV dan profitability index atau PE, dan internal rate of return atau IRR. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.